Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nona Maboy. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan dengan seluruh penggiat PAUD di Indonesia tentang 3 tujuan besar dari transisi PAUD yang menyenangkan ke SD dari kurikulum Merdeka Belajar dan 6 kemampuan fondasi dasar yang harus dibangun dengan 3 dimensi yang ingin dicapai dari PAUD ke SD sehingga terjadi transisi dari dunia PAUD ke SD yang sangat menyenangkan. Karena itu silakan teman-teman simak video ini dari awal sampai selesai sehingga kita dapat belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan transisi PAUD dari dunia PAUD ke SD yang menyenangkan yang sedang digagas dalam kurikulum Merdeka Belajar. Teman-teman penggiat PAUD di seluruh Indonesia, pada akhirnya terjadi terobosan besar di dunia pendidikan dasar, di mana dengan diluncurkannya transisi PAUD yang menyenangkan ke SD dari kurikulum Merdeka Belajar, maka ada 3 tujuan besar daripada diluncurkannya transisi dari dunia PAUD ke SD yang menyenangkan ini. Yang pertama adalah menghilangkan tes calistung yang diterapkan sebagai syarat menerima siswa SD. Di mana selama ini kita banyak mendengar kasus di mana banyak anak-anak dari PAUD yang mau masuk ke SD, mereka harus melewati tes calistung sebagai syarat untuk mereka bisa diterima di SD. Ataupun bahkan anak-anak yang tidak melewati dunia PAUD harus melewati tes calistung ini, sehingga ada banyak orang tua di Indonesia yang sangat stres dan memilih untuk meleskan anak-anaknya supaya bisa nanti diterima di SD nanti. Dan tujuan besar daripada transisi dari dunia PAUD ke SD yang menyenangkan ini salah satunya adalah untuk menghilangkan miskonsepsi ini. Yang kedua, tujuan besarnya adalah untuk menerapkan masa perkenalan peserta didik selama 2 minggu dari PAUD ketika masuk ke SD, sehingga anak-anak mendapatkan kesempatan untuk mengenal dunia sekolah yang baru. Mereka ketika dari PAUD ke SD, mereka mulai mengenal dunia yang akan menjadi tempat mereka belajar. Bahkan termaksud juga di PAUD, bagian ini perlu untuk dilakukan sehingga raja-raja kecil yang datang dari rumah dengan segala keegoisan dan segala apa saja yang mereka bawa itu, mereka datang, mereka harus mengenal dunia di mana mereka akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, teman-teman penggiat PAUD, masa orientasi selama 2 minggu ini sangat baik sekali untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk mereka mulai terbiasa dengan dunia tempat mereka belajar nanti. Dan tujuan besar yang ketiga yang juga akan saya bahas lebih dalam, yaitu di mana diharapkan bahwa 6 kemampuan fondasi yang harus dibangun dari dunia PAUD sampai ke SD itu harus dilakukan. Jadi calistung bukan satu-satunya kemampuan yang dibangun di dunia PAUD, tetapi ada 6 kemampuan fondasi yang perlu dibangun di dunia PAUD yang akan terus berkelanjutan ke SD kelas 1 dan kelas 2. Nah, apa saja 6 kemampuan fondasi yang harus dibangun ini? Kita lihat di sini. Nah, teman-teman penggiat PAUD di Indonesia, setelah ke-6 kemampuan fondasi itu kita bangun di dunia PAUD, maka diharapkan hasilnya adalah kita boleh mempersiapkan 3 dimensi yang akan membangun satu transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, apa saja 3 dimensi itu? Yang pertama adalah dimensi anak yang siap.
Anak yang siap ini berbicara tentang bagaimana sekolah PAUD mendukung tumbuh kembang anak usia dini, tidak hanya saja berfokus kepada satu perkembangan daripada anak usia dini, tetapi kita mendukung dan menstimulus kita menjadi wadah belajar bagi anak-anak PAUD untuk mereka dapat berkembang di dalam aspek-aspek perkembangan anak usia dini secara menyeluruh, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang siap untuk transisi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan ini adalah menjadi salah satu nafas utama daripada fungsi PAUD yang seringkali salah dimengerti baik oleh orang tua maupun juga oleh unsur sekolah PAUD sendiri. Kadang kita hanya berfokus pada satu perkembangan saja dan kita mengabaikan aspek-aspek perkembangan yang lain. Sedangkan kita mau menyiapkan untuk seorang anak dia siap menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Dimensi kedua yang harus mulai kita bangun di dunia PAUD adalah dimensi kesiapan sekolah. Apa yang dimaksud dengan dimensi ini? Sekolah PAUD memiliki tugas yang sangat besar, yaitu mulai membangun konsep kepada anak bahwa belajar adalah hal yang menyenangkan. Karena itu dunia PAUD adalah dunia yang penuh dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan, di mana konsepnya anak belajar sambil bermain. Dan dia juga bermain sambil belajar. Nah, ini adalah salah satu tugas yang paling berat, di mana guru-guru PAUD diminta untuk lebih kreatif membangun dimensi ini, supaya anak sejak dari masa usia dini mereka terbiasa memahami bahwa belajar itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Dimensi ketiga yang perlu juga harus mulai dibangun di dunia PAUD adalah dimensi orang tua yang siap. Nah, khususnya untuk PAUD-PAUD yang ada di kampung-kampung, peranan PAUD itu sangat luar biasa sekali. Yang saya rasakan sendiri dan saya alami sendiri adalah bagaimana kita membangun satu ekosistem orang tua yang siap untuk menghadapi putra-putrinya yang harus bersekolah. Dan guru PAUD itu memiliki tugas yang sangat berat di sini, khusus di kampung-kampung, bagaimana seorang guru PAUD mengedukasi orang tuanya dan berkolaborasi dengan mereka untuk mereka juga dapat menjadi orang tua yang siap untuk mengantarkan anak-anaknya ke dunia sekolah selanjutnya. Dan itu harus mulai dilatih di dunia PAUD. Karena itu PAUD ini bukan sebuah lembaga yang asal-asalan saja, tetapi ini adalah lembaga untuk meletakkan dasar dari semua keberlanjutan proses belajar daripada seorang anak. Karena itu, buat teman-teman semua penggiat dan penggerak PAUD di Indonesia, yuk kita sama-sama lebih semangat lagi mengerjakan bagian kita, karena kita adalah fondasi daripada atau dasar daripada nafas belajar sepanjang hayat, di mana kalau di bagian dasar ini kita salah meletakkannya, seorang anak bisa akan putus sekolah atau seorang anak bisa saja tidak menyukai dunia belajar karena kita salah meletakkan dasarnya. Karena itu, ayo kita lebih semangat lagi menyiapkan sekolah kita lebih semangat lagi menyiapkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, dan bagaimana kita terus boleh berkolaborasi untuk membuat dunia pendidikan PAUD di tempat di mana kita ada menjadi
tempat PAUD yang mempersiapkan anak-anak usia dini untuk siap bertransisi yang sangat menyenangkan ke dunia pendidikan dasar. Semoga pembelajaran kita bersama hari ini sangat menyenangkan dan menambah wawasan buat kita semua para penggiat PAUD di Indonesia.